junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Sri Maskufah, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu tausiah yang disampaikan Ustazah Sri Maskufah. Waktu dan tempat kami persilakan. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang akan diterjemahkan silahkan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah, di bulan apakah hari ini? Bulan apakah hijriyahnya? Habis Muharram? Syafar. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sebentar lagi akan meninggalkan kita Safar ini, karena Senin besok sudah ketemu bulan baru, yaitu Maulud. Itu hijriyahnya apa? Rabiul Awal. Alhamdulillah, harapannya kita semoga Allah selalu meridhoi kita jamaah Majelis Taklim Matahari Mall Depak yang insya Allah selalu dimudahkan urusannya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang belum jodoh, yang belum ada jodoh, dimudahkan jodohnya. Yang sudah nikah belum punya anak, dimudahkan anaknya. Yang pengen nikah, dimudahkan jodohnya. Amin 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 ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika ingin hidup dunia akhirat selamat, ikuti wasiatku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan diri. Saya biasa ngisi ketemu Bapak Alim di Matahari Java Mall, ketemu Pak Koko di Matahari Simpang 5. Baru itu. Yang kemarin Pak Koko bilang kapan-kapan. Dan kali ini ketemu perdana di Majelis Taklim Matahari Depak Mall. Semoga selalu dalam ridhonya Allah. Oke?
Saya memperkenalkan diri, nama saya Haja Sri Maskufah. Kalau mau lihat YouTube saya, Ustadzah Sri Maskufah, silakan. Sudah ada banyak itu YouTube di teman-teman kita di Matahari, seputar Matahari, Masjid Taklim, masjid-masjid se-Semarang. Dan alhamdulillah rumah saya singgahnya di Perum Payung Mas, Blok D nomor 10 Pudak Payung. Mungkin ada yang daerah Pudak Payung, silakan kalau mau singgah. Dan alhamdulillah dikaruniai 4 anak, 2 mantu, 5 mau cucu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam perlindungannya Allah. Oke, tema kita kali ini adalah etika orang beriman. Kalau kita pengen nyontoh Rasulullah itu yang kayak apa, mari kita simak. Satu ayat tadi, surat 33 Al-Ahzab, ayat yang ke-21. Dan ayat ini menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kata-kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata sungguh itu sudah terjadi dan pasti. Ada pada diri Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Ketika manusia pilihan Allah umur 2 tahun, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan semua penyakit-penyakit hatinya, maka Rasulullah ketika masih anak-anak dijuluki Al-Amin. Apa artinya? Al-Amin apa artinya? Dapat dipercaya. Jangan khianat kita. Kalau sudah dipercaya seseorang, jaga kepercayaan ini, karena kepercayaan itu modal yang sangat-sangat besar. Setelah Rasulullah dewasa dan menginjak kenabian, Rasulullah itu dijuluki oleh manusia yang tanpa punya dosa. Dijuluki manusia tanpa punya dosa, namanya apa? Manusia tanpa dosa, yaitu maksum. Nah, awake dhewe maklum. Harap maklum. Ya, maklumnya itu buahnya. Dan kira-kira yang butuh dimaklumi itu laki atau perempuan? Yang perlu dimaklumi itu perempuan ya. Ngangkat barang ndak kuat, ada laki. Berarti kalau kayak gitu, gajinya yang paling banyak laki dong. Oh, perempuan. Perempuan tetap lebih banyak ya. Maka ada istilah kalau dalam suami istri, uang istri, uang suami, uangnya istri, uangnya istri, uangnya istri. Sangar ya Pak ya, astagfirullah. Terus kalau sudah ngumpul di istri, kira-kira untuk kepentingan pribadi istri atau untuk keluarga? Ikhlas. Untuk keluarga ya. Untuk anak, kalau sudah punya anak, kalau belum punya anak berarti untuk nabung, untuk DP rumah dan yang lainnya. Itu berarti kerjasama yang baik. Karena perlu diwaspadai wanita yang banyak uang, beruang itu gigi taringnya tajam enggak? Tajam. Kalau sudah marah gimana? Hati. Wanita yang sudah banyak uangnya, wanita itu tidak butuh laki-laki kalau sudah banyak uangnya. Tak minum saya aku betul. Wanita, astagfirullahaladzim ya Allah. Wanita kalau sudah banyak uangnya nggak butuh laki-laki, karena dengan uang itu dia bisa shopping, happy, betul? Berarti menunjukkan uang itu segalanya. Apakah bahagia itu karena uang? Apakah bahagia karena uang? Salah satunya. Apakah bahagia itu karena uang? Bukan, cuma salah satunya. Yang menjadi masalah, semuanya membutuhkan uang. Pergi berdua tanpa uang, kira situ jajan. Kira situ jajan, angin. Masuk angin pulang-pulang keroan. Astagfirullahaladzim. Oke. Rasulullah adalah manusia pilihan yang Allah pilih tanpa punya dosa, disebut di dalam
Istilahnya adalah maksum, tidak pernah punya dosa. Maka nek kita pengen kayak Rasulullah, ikutilah etika-etikanya, karena Rasulullah dikatakan di situ adalah uswatun hasanah, contoh yang real, yang baik, yang dipilih oleh Allah. Entah dalam bergaul, contoh, apakah jujur yang hadir di sini? Kalau dikhianati itu sakit tidak? Sakitnya tuh di sini sehat semua, alhamdulillah. Dikhianati, sukanya seringnya yang suka khianat itu laki atau perempuan? Podo wae yo, ya wis podo wae. Mau laki mau perempuan, kalau yang namanya khianat itu munafik. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dipercaya khianat, kalau berbicara bohong, dusta, kalau berjanji ingkar, tidak ditepati. Astagfirullah. Al-Atim itu berarti bukan umatnya Rasulullah. Oke, sekarang tertera di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-15 yang diterjemahkan hadisnya. Silahkan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Perdana gitu loh, ya dimaklumi. Kan maklum tadi, dimaklumi karena masih perdana. Tanpa briefing, tahu-tahu langsung tanjung. Oke, kita bahas 3 etika orang beriman di dalam hidup hari-hari. Ini yang Rasulullah contohkan kepada kita. Hadis ini adalah qudsi. Apa itu artinya qudsi? Qudsi itu dari Allah langsung artinya, terus dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah yang mengucapkan, itu yang melafalkan. Jadi kalau Al-Quran itu kan dari Allah artinya, lafal itu ucapan dari Allah, terus langsung ke Rasulullah, itu Al-Quran, firman-firman Allah. Di bawahnya Al-Quran itu namanya hadis qudsi, arti dari Allah dilangsungkan kepada Rasulullah, Rasulullah tinggal mengucapkan. Terus di bawahnya hadis qudsi adalah hadis-hadis penjelasan Rasulullah, perilaku Rasulullah, kehidupan Rasulullah, itu namanya hadis penjelasan dari Al-Quran. Jadi ini kedudukannya di atasnya hadis, maka namanya qudsi. Yang qudsi itu terkenalnya adalah arba'in, 40. Walaupun secara aslinya hadis qudsi itu ada 42. Yang kali ini akan kita bahas etika orang beriman ada di arba'in ke-15. 42-nya belum, sudah langsung ke 15. Alhamdulillah. Dan hadis ini sahih karena Bukhari Muslim. Ya, Allah menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah itu berkata, padahal qala ini dari Allah. Rasulullah tinggal menyampaikan. 1. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Etika orang mukmin yang pertama, barang siapa beriman kepada Allah, Allah gaib. Dan barang siapa beriman kepada hari akhirat, masih gaib. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Kira-kira kalau disuruh diam, itu yang susah laki atau perempuan? Perempuan laki. Suruh diam itu susah. Laki-laki keturunannya A, ngomong sekali tapi diamnya kencang. Sementara wanita keturunannya ini loh, merasa minggem. Gini lagi,
Sudah tanggal tua. Ini tanggal tua belum? Belum ya? Oh, sudah tua. Baru 15. Belum tua. Sudah punya jemuran, tadi malam hujan. Kena hujan nggak di sini? Ya. Allahu Akbar, nggak punya uang, pulang nggak ada yang jemput. Astagfirullah, nangis lah, ya. Karena apa? Daripada di sini, kalau panjenengan ngomong sendiri itu bahasanya apa? Lah yo kayak gini, di rumah nggak ada orang, jemuran nggak ada yang ngantur, itu namanya apa? Ngomel. Ngomel kan ada orang yang diajak ngomong. Kalau ngomong sendiri namanya apa? Inilah ya. Apa itu? Gila. Astagfirullahaladzim. Daripada ngomongan nggak ada manfaatnya, jemuran tetap kehujanan, tidak ada yang mengambilkan karena nggak ada orang, ya sudah istighfar aja perbanyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga nanti aku nyuci lagi ada gantinya tenaga. Allah mudahkan tenaga, Allah mudahkan urusanku, kan harusnya gitu. Soalnya kalau ngomel tidak ada manfaatnya. Jujur. Sekarang kita koreksi, yang suka ngomel biasa Hawa tadi ya. Oke. Kalau orang ngomel itu nyuwun sewu, biasanya sadar atau nggak sadar? Nggak sadar kan? Orang kalau nggak sadar itu koma. Nggak sadar kok, belum nyampe derajat gila, kan nggak sadar. Orang kalau nggak sadar di mana? Koma kan? Tempatnya di mana? Di rumah sakit, bagian apa? ICU. Kalau di ICU udah lama, 1 bulan, 2 bulan, maka ditalkin, bukan ditalkin dulu, diyasinkan. Terus nanti ada kabar di masjid apa namanya? Kabar juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia nama bla bla bla, umurnya 40. Siapa itu kok masih muda gitu kan? Tapi usia 70, wajarlah. Wes wayai. Nek, kalau umurnya, kalau di sini nggak ada 40 lah, 35 gitu ya, 30 gitu ya, 25 gitu ya, ya. Berarti kalau panjenengan sudah ada tanda-tanda camat, calon mati, sudah siap? Kayaknya masih belum ya, karena umurku masih muda ya Allah, kan gitu kan? Tapi apakah kematian itu harus nunggu tua umur 70? Tidak. Yakin? Enul yakin umur itu tidak nyampe tidak nunggu harus mati itu 70? Benar. Tapi kalau ditanya beneran ya Allah, kira-kira aku surga enggak ya? Beneran enggak ya? Soalnya aku ngomel kok masih ngomel. Oke, sebelum saya menerangkan Kamanoki ini, Astagfirullahaladzim. Hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. 1. Wa ya'lamas sabirin. 2. Syarat masuk surga ada 2. Paham? Kalau sudah paham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai enggak? Terjemahkan biar gak tegang ini. Sejak tadi kok wajahnya agak streng yuk. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Oke. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini tadi bentuknya pertanyaan loh ya. Hasibatum an tadkhulul jannah, apa engkau mengira masuk surga? Hati paling kecil panjenengan semua yang ada di sini itu bilangnya iya. Syaratnya 2. Apa itu syarat masuk surga 2? 1, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Semangat melakukan kebaikan. Hari ini, detik ini, pengajian hari Jumat adalah barokah, Jumat berkah. Jumat barokah itu artinya untung. Kita dapat untung dunia akhirat. Yang duduk di tempat ini pertama kali siapakah? Di karpet ini ada tadi? Itu nilainya sudah surga. Alhamdulillah. Lepas dari yang tadi tugas loh ya. Yang tugas di sini udah ada berdua tadi. Oh, bertiga tadi. Udah bertiga. Lepas dari itu berempat sama Pak Alim lah. Lepas dari itu kita sudah mendapatkan nilai semangat. Yang namanya semangat karena panjenengan di sini yang mendapatkan pahala dunia akhirat. Jenengan duduk di sini sudah dihitung kerja kan? Duduklah duluan dulu, besok lagi. Duluan
dunianya dapat. Alhamdulillah. Soalnya kalau yang nggak duduk di sini, nggak ikut di sini, dihitung kerja nggak kan? Nanti kan lah. Itu berarti menunjukkan panjenengan dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi semangat duluan tanpa harus dioprak-opyak. Dulu itu berarti jenengan sudah dapat booking surga. Alhamdulillah. Biasanya yang cekatan-cekatan itu laki atau perempuan sih? Kayaknya perempuan tadi ya, yang duduk di sini. Perempuan ya? Kenapa laki-laki enggak? Laki-laki kan pengawal ya. Yang namanya pengawal itu di belakang atau di depan? Depan. Pengawal itu di depan. Kalau di depan namanya apa? Pengawal itu di depan atau di belakang? Belakang lah. Di depan itu pemimpin. Padahal ar-rijalu awwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin. Ya. Oke, kembali lagi. Syaratnya masuk surga itu semangat, Allah nggak melihat hasil. Kalaupun hari ini pengajian, bulan depan nanti pengajian, kalau ditanya ngerti nggak ngerti, itu bukan urusan panjenengan. Yang penting datang lagi aja, duduk manis. Duduknya pakai manis ya. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Yang kedua syarat masuk surga adalah sabar. Sabar dalam menghadapi kehidupan. Dan kayaknya yang semangat dalam hidup itu di perempuan, dan yang sabar dalam menghadapi hidup itu di laki-laki. Maka kerjasama. Kerjasama itu insya Allah dalam rangka untuk menyempurnakan. Oke? Kembali ke poin yang satu tadi. Etika orang mukmin adalah kita diperintahkan falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau tidak bisa bicara baik, diam. Sambil perbanyak istighfar. Kalau panjenengan berbicara baik, mau guyonan, mau tenanan, di kanan kiri kita ini ada malaikat siapa? Raqib, bukan mungkar nakir loh ya. Mungkar nakir itu nanti kalau sudah dikubur. Kanan kiri itu malaikat Raqib, Atid. Oke. Saya ambilkan ayatnya lagi yang menerangkan malaikat ada di kanan kiri. Surat 50, yaitu ayat yang ke-17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua ya. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ini bentuk peringatan. Baru ayat yang ke-18-nya apa yang di sini? Ma yaltafitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqal azim. Terjemahkan. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Selalu siap. Oke, kita terangkan ayat surat 50 itu Qaf. Ayatnya yang ke-17 kita disuruh sadar kanan kiri ada malaikat. Kanan kiri, oke. Kanan kiri ada malaikat. Ya talaqul, sadarlah hai semua manusia, kalau kanan kiri ini ada malaikat yang siap. Siap mencatat, mau guyonan, mau tenanan, mau apa saja, di sini itu siap. Kalau Rasulullah guyonannya itu mengandung makna. Contoh, Rasulullah ketika ada seorang pemuda yang siap menikah besok, datanglah kepada Rasulullah sambil, ya Rasulullah mohon doa restunya, mungkin gampangannya kayak gitu ya, besok saya akan menikah. Kata Rasulullah, apakah engkau sudah melihat calon istrimu? Bahasa Arabnya kalau sunnahnya itu melihat calon istri itu nador. Nador itu lihat dulu. Apakah engkau sudah melihat calon istrimu? Bahwa calon istrimu itu matanya ada putihnya. Langsung seketika dia balik ketemu calon istrinya, dilihatnya macam-macam, terus datang lagi, ya Rasulullah, calon istriku matanya biasa-biasa aja. Kata Rasulullah, apakah engkau sudah melihatnya? Sudah. Apakah menjadi yakin besok nikah? Iya. Semua mata manusia pasti ada putihnya. Ya enggak?
Kalau hitam semua nggak ada. Kalau putih semua udah meninggal. Cirinya kalau kita itu nggak tahu detak di sini, ini kan para dokter kan yang tahu detak sini itu dokter. Untuk umat Muslim diajarkan oleh syariat Islam, ada orang terkapar jatuh misalkan, dia nggak sadarkan diri, entah itu koma, entah itu nggak sadarkan diri, nggak tahu. Lihat matanya. Kalau lihat matanya itu kalau sudah putih semua itu sudah meninggal. Pupil matanya hilang. Karena pupil mata ini ngikutin nyawa yang akan keluar dari embun-embun sini. Balik kayak gini. Makanya kalau orang meninggal dia dalam kondisi melek justru memeremkan kan. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata cukup bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah gini, sudah matanya udah putih, itu berarti meninggal. Berarti nggak mungkin pemuda ini nikah dengan mayit. Maksud ya? Berarti kalau masih ada putihnya dan ada hitamnya, normal tuh. Ada putih dan ada hitamnya itu berarti manusiawi. Nah itu guyonannya Rasulullah. Guyonan Rasulullah yang lain lagi itu kayak ketemu nenek-nenek. Pernah dengar ceritanya? Yang nenek-nenek itu berceritanya, ya Rasulullah, apakah di surga nanti ada nenek-nenek kayak saya? Nggak ada, Nek. Menangislah nenek itu. Setelah itu ditepuk nenek, di surga nggak ada nenek-nenek karena semua orang yang di surga itu nanti umurnya sama, muda. Usia berapakah usia orang-orang yang di surga? Halo? Usia berapa? Tua tidak, muda tidak. Kok nggak ada ngerti sih? Umuran orang-orang di surga nanti kalau dia meninggal umur 10 tahun, 15 tahun kan sudah balik tuh, udah menerima beban. Itu nanti umurnya sama di sini. Orang yang sudah 70, 50, 60 di sini juga. Berapakah di sini ini umur surga? 33. Ada yang hari ini umur 33? Simpan fotonya. Kenang-kenangan. Kalau ntar aku sudah tua 33 itu di surga itu seperti ini. 33. Kalau yang masih muda 20 kok meninggal, ya belum tahu lah umur 33 kayak apa gitu. 33 itu Masya Allah muda banget enggak, tua banget enggak. Nah ibarat mangga. Nah kemadung enak ya Allah, mengkel gitu kan, enak ya kemadung itu ya Allah, matang tidak, muda tidak. Tapi bagi kamu anak-anak kalau segitu atas ya, bagi yang muda-muda. Oke. Itu ya. Jadi kembali lagi ayat yang ke-18. Kata-kata ma di sini, ma yaltafitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan, kalau baik dicatat raqib, kalau jelek dicatat atid. Nyuwun sewu, di antara malaikat ini tidak bisa kita ajak kompromi. Atid, jangan dicatat ya, nanti tak beliin bakso. Mau nggak? Enggak lah, malaikat gak makan. Nah kita mungkin di Solo-Solo kayak gitu mau kali ya. Kalau di Solo-Solo, nyuwun sewu yang hadir di sini, untuk menaklukkan hati istri, menaklukkan wanita, itu gampangnya gini tadi ya. Paling tinggi ini betulnya di sini. Coba kalau saya suruh milih, misalkan ini jenengan yang sudah bersuami loh ya, tak suruh milih tapi pilihannya tidak enak semua. Di antara tidak enak tetap harus milih. Pilihan yang pertama, jenengan setiap hari ditungguin suami tapi suami gak punya uang. Pilihan yang kedua, suami jauh tapi uangnya ngalir. Pilih yang mana? Ini berarti wanita-wanita mantra. Kalaupun kita didampingi suami kan kita masih bisa gantungkan Allah. Kan bisa minta sama Allah. Minta kemudahan-kemudahan. Yang jualan, yang pergi-pergi, yang nyari rezeki, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Mintalah sama Allah. Kalau kita yang masih gadis minta jodoh, mintalah sama Allah. Karena Allah itu tempat menggantungkan diri. Sudah hafal doanya? Belum lah ya, kan baru perdana pengajiannya. Judulnya Pohon Kemudahan. Sudah pernah ada yang dengar? Doanya Nabi Ibrahim, mohon kemudahan. Urusannya itu dimudahkan segalanya. Belum? Di akhir aja nanti ya. Oke. Lanjut, sekarang saya lanjutkan etika, kembali ke yang tadi, etika manusia, etika orang beriman yang ketiga, yang kedua, man kana yu'minuna billah
wal yaumil akhir, penekanannya sama ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, hormatilah jarahu, tetangganya. Dengan tetangga, arti tetangga, tetangga rumah, tetangga kerja, tetangga pasangan, tetangga kita ini tetangga ini. Maka kita diperintahkan memuliakan. Apa maksudnya memuliakan? Hak-haknya tetangga, nyuwun tulung, jangan diusik. Tetangga rumah kita, contoh di dalam syariat Islam. Kalau kita punya pohon, yang namanya pohon itu tergantung kemana? Arah angin, betul? Ternyata kita punya pohon pisang, arah anginnya ke tetangga, berbuahnya ke tetangga, itu miliknya tetangga loh. Harusnya kita bisa bagi hasil korban atau keberapa atau kita punya tetangga yang di situ pohon mangga dan mangrove-nya ke sini dan ke sini, ke rumah kita nggak ada buahnya, ke tetangga banyak sekali buahnya. Itu menurut syariat Islam haknya tetangga. Kasihkanlah tetangga. Kalau kita jadi orang yang baik, setiap hari nyapu daun-daun itu, nanti kita berbagi hasil, sebagian tetangga, sebagian kita. Itu menurut syariat Islam. Cuman tetangga kita yang beneran gak bakalan mengusik pohon kita, betul? Jadi masalah, pohon itu kita tanam di jalan, milik siapa? Yang nanam kita atau yang nanam RT? Kalaupun yang nanam kita, kalau sudah kita di luar area kita, walaupun menurut beli perumahan itu jalan, kita yang beli gak ya? Kita ikut beli gak ya? Ikut. Itu sudah milik khalayak umum. Cuman, ada cumannya. Nyuwun tulung, kalau itu ada yang menanam, ada yang rawat. Kalau kita tetangga ini mau metik, silahkan izin dulu. Entah itu ada lombok, entah itu ada seri, entah itu ada pandan, entah itu ada jeruk purut, entah itu ada belimbing uluh. Silahkan izin sama yang setiap hari nyiramin. Karena tanaman semua itu ada yang ngerawat. Dan semua tanaman-tanaman itu kalau kita ajak berbicara, itu dia karena punya kehidupan, tumbuh ya, subur ya, bermanfaat banyak orang ya, insya Allah. Jangan cuma diem doang. Contoh kalau kita dia ngasih makan sama anak, kira-kira anak mau makan nggak? Ya, nak makan ya, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, biar sehat, insya Allah senang. Kalau panjenengan lihat tanaman layu, apa yang jenengan rasakan? Sedih. Terus kalau sudah kita kasih siram, mulai tumbuh, yang senang siapa? Kita. Mayoritas yang suka tanaman perempuan, betul? Laki-laki? Ikut nyiramilah ya. Ikut nyiramat. Insya Allah. Itu tetangga. Dan sekarang laki-laki rame-ramenya masalah ngasih makannya di sini kucingnya, tapi buang kotorannya. Nah, itu hati-hati. Yang menanggung dosanya siapa? Yang punya, karena hewan tidak punya akal. Yang punya peliharaan inilah yang menanggung dosanya, mendolimi tetangga. Karena tetangga itu sebetulnya nyuwun sewu, mau keluar rumah, mau ke masjid, diri keset depan rumah sudah ada kotoran. Jujur, ikhlas, diem aja, atau menghujat. Kucingnya siapa tau kan ini? Oh, ngedumel. Apalagi yang keluar itu ibunya. Kita nih gue tekan kini kucingnya tak racun, tak udah bilang loh. Kucing itu tidak salah, kucing tidak punya akal. Ntar kalau sudah diviralkan, ini kucing siapa, di foto, nggak ada yang ngaku. Maka nyuwun tulung kita jangan mengusik tetangga. Nyuwun tulung, tetangga itu hormati. Seandainya kata Rasulullah, tetangga ini bisa berhak mendapatkan warisku, mintakan sama Allah. Itu kata Rasulullah.
Karena tetangga itu nggak dapat waris, karena waris hanya keluarga kandung, maka tolong hormati tetangga. Sampai di hadis yang lain disebutkan, jika engkau masak enak, perbanyak kuahnya. Tapi kan nggak mungkin, nggak tega hati kalau kita ngasih cuma kuah, betul nggak? Ya, maka kita otomatis menunjukkan kita disuruh untuk berbagi kepada tetangga. Karena manfaatnya tetangga itu adalah ketika ada sakit, ketika ada senang, tetanggalah yang menolong, betul? Ada mantenan, rumah tetangga dan yang lain kan mesti nolong. Ada keseripahan, tetangga mungkin saudara jauh yang akan menolong kita. Tolong hormati tetangga itu di situ. Jangan bikin masalah, lebih baik diam. Yang jadi masalah ngutang. Kalau ngutang ya didiemin aja. Oke, ini kok kecetus utang, boleh ini ada ayatnya. Kok kecetus utang, kayaknya tetangga gak pernah ngutang deh ya. Tetangga temen kali ya ngutang, suka ngutang ya. Kok jadi inget utang, ini ada ayatnya kok. Surat Al-Baqarah. Oke, contoh surat Al-Baqarah itu surat 2 ayatnya 280 tentang masalah hutang. Terjemahkan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ya, menyedekahkan itu mengikhlaskan. Contoh, tetangga, teman, tetangga, pasangan. Contoh, kalau pasangan suami istri, nyuwun sewu, ini survei membuktikan laki-laki itu nggak pernah yang namanya minta, betul? Gengsi lah minta, betul? Maka bahasa kepada istrinya kalau dia butuh uang itu biasanya pinjam, betul? Oke, kalau pinjam dicatat pinjam enggak? Oke, ditagih tidak? Pengalaman. Ya Allah, kira-kira nih ditagih, yuk dibayar ya Pak yo. Bisa boleh bojo. Astagfirullah. Lalu bojo siji men ngutang kok bojo loro lasar soalnya. Oh ben ngutang. Oh ben bisa ngutang meneh anyar meneh. Astagfirullah. Oke. Nyuwun sewu perlu digarisbawahi, utang adalah mendapatkan siksa kubur sampai akhirat kalau tidak bisa membayarnya ahli warisnya. Ini garis besar. Urusan hutang, kubur dan akhirat itu nanti menyiksa kalau ahli warisnya tidak membayarkannya. Jadi kalau kita mau utang, tolong ahli warisnya harus tahu. Kalau tidak tahu, ditanggung sendiri siksa kubur, dan dia walaupun amalnya banyak, dia terhalang tidak bisa masuk surga. Itu utang loh. Maka mulai besok kalau ketemu tukang belanja, tolong diangkatkan. Akatkan itu ucapkan kembali. Aku masih utang enggak? 1.000, 2.000 itu loh. Mending saya uangku yang dibawa daripada aku yang bawa uang dia. Karena 1.000 cuma 2.000 itu utang, itu untungnya dia. Kangkung cuma utang 500, untung 500 kita utang 1.000. Berarti kan ada di kita. Ya, oke, urusan utang piutang mari kita simak, ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-280. Nah, yang lanjutannya itu ada ayat yang terpanjang, surat Al-Baqarah 282 itu tentang tata cara utang piutang harus tercatat, harus ada saksi. Itu utangnya gede. Cuma utangnya Mbak bayar sih ya. Makan habis 10.000, kira-kira besok lupa. Yang lupa itu yang punya uang atau yang utang? Yang biasanya lupa itu yang punya uang atau yang utang? Itu namanya bukan lupa. Terus kita yang punya uang lupa beneran atau masih tetap ingat? Ingatlah ketika jajan meneh,
jajannya kok luwih gede dibanding saiki aku. Kemarin mirung dibayar. Etikanya ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebutkan wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seseorang yang berhutang kesulitan untuk bayar, maka kesulitan untuk bayar ya, maka yang punya uang ini di mata Allah dinilai sedekah. Apa artinya sedekah? Berbuat baik. Tapi kok ini lupa. Kewajiban kita yang punya uang mengingatkan, Mbak, kemarin kan masih punya, lah gampang lah, ntar ya. Lama-kelamaan kalau bilang ntar, kalau ketemu menghindar. Nggak gentle, itu laki atau perempuan? Perempuan ya, menurutku ya, menghindar. Laki-laki masih bisa. Nanti ya bro, nah, gayanya gaya akrab, nanti ya bro. Katanya gayanya ntar ketemu nanti ya bro, bro tapi gak pernah dibayar. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Oke bro, dicatat malaikat ya bro. Oh no way, gampangan lagi. Lanjutan ayat ini. Ini yang lebih bagus. Wa tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Jika yang punya uang ini tadi mengikhlaskan, pahalanya besar di akhirat miliknya. Contoh 10.000 ini tadi aku ikhlas, maka 10.000 jadi milik saya dikubur dan di akhirat. Kira-kira ikhlas itu susah atau mudah? Ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Ikhlas itu perbuatan. Ikhlas aku nggak ikhlas itu nggak perlu diucapkan. Ikhlas itu nggak ada ucapan. Jadi ikhlas itu hanya perbuatan. Maka nyuwun sewu, bagi orang-orang yang ikhlas itu nggak ngomel. Dan wanita itu sukanya ngomel, berarti hari-hari sekarang coba koreksi ya, ini yang para ibu-ibu yang sudah nikah ya, ngerawat suami, ngerawat anak, yuk kerja, ikhlas gak? Ikhlas. Luar dalam. Insya Allah ya, pengennya ngono ya, insya Allah ya. Oke, tak tanya lagi yang kedua. Jenengan itu ngerawat suami, ngerawat anak, yuk kerja juga, yuk kerjaan rumah semuanya. Mau penat, mau enggak, ikhlas? Oke, survei membuktikan kalau orang itu ikhlas tidak pakai marah. Marah tidak kalau lagi capek. Nah itu berarti tidak ikhlas. Lebih nggak marah kan aku manusia, menungso. Singkatannya menus kakehan dosa. Astagfirullah. Arti mudah baliknya ke ujung-ujungnya ke sana. Oke, berarti jenengan itu urusan. Oke, urusan dengan tetangga teman, tetangga rumah, tetangga pasangan itu silahkan tadi. Oke, sekarang etika yang ketiga. Etika yang ketiga yang terakhir, mangkana yu'minuna billah, masih sama. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah gaib, akhirat juga masih gaib. Maka fal yukrim dhaifah. Hormati tamunya. Adakah tamu yang tak diundang? Banyak. Apa itu nek sing mantra-mantra tamu yang gak diundang ya apa? Jailangkung. Iya itu nek Jailangkung. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Terus? Ini zaman aku tahun 70-an di SD. Ada yang dari bambu itu loh, kok dari bambu? Apa batok? Wah, terus dikasih baju, dikasih tangan. Terus pada mantra kayak gitu, aku hanya ngikut-ikutan di belakang. Terus hari ini nanti aku lulus apa tidak, gitu kan? Maksudnya untuk nanyain di sini itu loh ya tadi. Tanya kalau ini, terus yang nanya ini laki-laki, terus kita perempuan-perempuan pada datang. Terus aku hari ini lulus sama dia kok. Tahu siwurnya tuh gini-gini. Ono isine gitu kan. Padahal
Terus ada rapopo yuk takok. Ya kalau yang ini lulus apa ndak? Ini lulus ndak? Ini dengar kalau nggak lulus gitu kan? Na'udzubillah min dzalik. Musyrik nggak tanya kayak gitu? Musyrik. Hati-hati, sekali perbuatan musyrik selama 40 hari amalan kita, sholat kita, puasa kita nol, nggak ada nilainya. Astagfirullah. Nah, nek iku zaman dia tahun 7 sekarang meningkat. Di tahun-tahun modern ngitung kancing. Jadi ini ngono kan? Nah, ujian dia ngitung kancing. Kalau yang anak SMA nulis di sini. Pepean, mau dibuka ini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Katanya kalau sudah ketahuan menolong orang tua, apa hubungannya? Nilainya bagus, orang tua senang. Tapi dengan nilai curang. Astagfirullahaladzim. Oke, terkait dengan tamu, etika bertamu ini ada untuk pelajaran buat kita kali ini. Ada di surat 24 adalah An-Nur. Etika bertamu ada 2 waktu yang harus kita izin dulu. Ayatnya 58. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu, memintalah izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di luar hari, dan setelah sholat isya, yaitu 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. 3 waktu. Entah jenengan 3 waktu ini mau nilpun, entah 3 waktu ini mau datang ke rumah seseorang, entah 3 waktu ini mau masuk ke kamar seseorang. Anak-anak kita mau kamar kita, atau kita mau ke kamar saudara kita, atau kita dari luar mau ke rumah sesaudara kita, atau kita mau telepon atau WA, 3 waktu ini harus minta izin dulu. Karena di dalam ayat ini paten, 3 waktu ini haknya kita yang tuan rumah, nggak menerima tidak dosa, tidak menerima telepon tidak dosa, tidak menjawab WA hari itu tidak dosa. Apa 3 waktu itu? 1 sebelum subuh. Masa bertamu sebelum subuh? Ada. Kalau kita mau luar kota, ternyata di sana jam 3 dini hari. Kalau kita tidak janjian, langsung telepon tidak diterima, langsung ketok-ketok pintu tidak dibukakan, tidak salah tuan rumah. Atau panjenengan mungkin niatnya baik, miss call untuk sholat tahajud, bukan hak kita menerima, bukan hak panjenengan maksudnya. Walaupun niatnya baik, miss call tidak, tujuannya biar dia bangun. Kalau dia nggak nerima, bukan salah kita sebelum subuh. Atau kalau anak-anak mau masuk ke kamar kita, izin dulu. Atau asisten rumah tangga di waktu sebelum subuh harus izin dulu. Sebelum subuh. Ya, siapa tahu sebelum subuh kan kita tidak tahu. Ya, makanya di situ harus ada izin masuk. Kalau di dalam syariat Islam, kalau saya masih menerapkan, pintu kamar itu pasti saya kasih korden. Korden itu tujuannya apa? Kalau pintu kebuka dan ada waktu 3 ini sebelum subuh, anak pasti minta izin dulu. Assalamualaikum Umi, boleh masuk? Silakan. Tapi kalau nggak ada korden, pintu kebuka, kesannya anak itu langsung masuk. Itu untuk pembelajaran kepada anak-anak. Atau kita butuh apa saja, kalau memang bisakah saya telepon di antara ini, satu tadi sebelum subuh, bisakah saya telepon urgent? Kalau memang tidak diangkat, WA. Saya kebutuhannya ini. Kalaupun nggak dijawab, itu bukan salah tuan rumah atau kita. Itu satu. Yang kedua, waktu untuk etika bertamu panjenengan atau WA atau telepon yang kedua adalah setelah duhur. Di sini jelas ayatnya, yaitu Allah menyebutkan siyabakum minadh-dhahirah, yaitu setelah duhur itu orang itu istirahat siang. Sementara orang-orang yang biasanya nyari apa itu? Sumbangan-sumbangan
yang keliling-keliling ke perumahan, biasanya kan siang. Kalau kita ada salam, waalaikumsalam, kita jawab dan tidak membukakan pintu, itu bukan salah kita. Ternyata salam lagi, kita sudah jawab salam, kok rak dibukain pintu, misalkan dia marah-marah, itu bukan dosa kita. Karena setelah duhur itu adalah waktunya istirahat. Dan panjenengan ketika mungkin pintu pagarnya nggak ditutup, terus bisa masuk, terus ketok-ketok pintu, kalau kita membukakan itu pahala kita. Kalaupun kita menolak, itu juga hak kita. Nyuwun saya mau kalau panjenengan martamu kok pintunya bukaan, ketika salam tolong berbalik ya, jangan menteleng lihat dalam, karena rumah sekarang itu minimalis, ruang tamu sudah langsung dapur. Siapa tahu orangnya tadi masih di kamar mandi dan belum siap, maka ketika pintu ini kebuka, ketika kita sudah salam dan sudah salam ya sekali, maka berbaliklah. Baru nanti salam yang kedua kasih jeda, jangan Assalamualaikum, itu namanya ngerampok. Kasih jeda, berbalik, kasih jeda, berbalik. Kok ternyata sudah 3 kali nggak ada yang menjawab, ternyata rumahnya kosong, jangan beneran. Kalau HP ini coy, sikap gitu kan. Hati-hati, berbaliklah. WA, tadi saya udah di depan pintu, ini, itu silahkan. Ya, itu penting. Dan yang ketiga, etika pertama yang ketiga adalah setelah isya. Ini disebutkan oleh Allah, mim ba'di salatil isya. Setelah syarat isya, kalau kita mau bertamu itu harus izin. Setelah maghrib malah enggak, setelah asar malah enggak. Ya, itu penekanannya tadi setelah duhur sampai sebelum asar, setelah isya. Kenapa? Setelah isya itu adalah haknya tuan rumah. Oke, itu etika terhadap tetangga. Ada 3 etika orang mukmin. Materi udah selesai. Yang pertama, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau tidak bisa berbicara baik, diam. 1 ya. Yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga rumah, tetangga teman kerja, tetangga pasangan, tetangga apapun. 3, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Etika bertamu, kita harus tahu diri. 3 ini harus wajib minta izin sebelum subuh, setelah duhur, dan setelah isya. Kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Monggo. Boleh moderator, MC, atau gimana? Atau langsung MC moderator ya? Silakan, dipersilakan untuk. Oh iya, itu ada yang tanya di belakang, silakan. Pakai mic 3? Boleh pakai mic? Boleh ini. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ada pertanyaan yang menurut saya sedikit rancu. Yang tadi sehubungan dengan Rasulullah itu dibuka hatinya, dibersihkan gitu. Ya, itu gimana ya? Soalnya Nabi dan Rasul itu setahu saya, yang pernah saya dengar, Nabi dan Rasul itu dari lahir sudah maksum. Coba mungkin dapat pencerahan untuk pagi hari ini, monggo. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus tentang kehidupan para nabi. Rasulullah, kalau melihat sejarahnya, panjenengan tahukah Rasulullah itu orang Arab? Ditinggal meninggal, ayahnya umur berapa? Rasulullah adalah ketika sebelum kenabian, menurut sejarah tarikhnya, tarikh itu sejarah Rasulullah ditinggal meninggal ayahnya umur berapa? 6 bulan di kandungan, masih di dalam kandungan perut. Setelah itu lahir,
Terus ditinggal meninggal ibunya berapa umur? Masih anak-anak? Berapa tahun? 8 tahun ya. Ini mudah sebetulnya, cuma ngomong 8 tahun. Setelah 8 tahun kehidupannya dirawat siapa? Kakeknya. Setelah dirawat kakeknya, kehidupan hari-harinya Rasulullah apa? Mengembala. Ketika masih sama ibunya, karena 8 tahun ini tadi kan meninggal ibunya. Ketika sama ibunya, Rasulullah umur 2 tahun, itu ketika di atas bukit, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Karena ini manusia cikal bakal pilihan Allah. Dibersihkan semua penyakit-penyakit dalam hatinya, semua. Umur 2 tahun, itu silahkan dibuka di dalam Sirah Nabawiyah. Sejarah Rasulullah itu dibuka, dibersihin oleh malaikat Jibril. Ini nek kasat mata kita kan kita nggak mungkin. Tapi kan malaikat Jibril itu kan atas utusan Allah untuk membersihin hati Rasulullah ini. Ketika di dalam perjalanannya sampai umur 8 tahun, itu Masya Allah sudah terdeteksi ketika Rasulullah mengembala kambing yang begitu banyak, tapi jangan sampai memakan hak-hak rumput orang lain. Apalagi sekarang rumput tetangga. Enggak, sekarang enggak hijau lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah, itu rumput ilalang. Lebih bergoyang. Karena kalau goyangannya rumput ilalang, kalau kena lebih sakit, lebih dahsyat. Itu Masya Allah, itu Allah jaga semuanya itu. Itu semua tertera di dalam buku atau kitab, judulnya Tarikh adalah tentang Rasulullah tadi. Di Tarbiyatul Aulad juga ada, kitab Tarbiyatul Aulad juga ada, di buku Tarikh Rasulullah tadi juga ada. Silakan, itu lebih detail lagi diterangkan tentang kronologi sejarahnya Rasulullah dari mulai lahir, dari mulai remaja, dari mulai umur 25 ya sampai umur 40 kenabian, nikah dengan 25 nikah dengan Khadijah, sampai 40 kenabian, sampai umur ketika Hajar Aswad itu lepas kena banjir, itu semua diterangkan ada di sana. Oke, gitu ya Pak, ya Mas. Ada lagi mungkin bagian yang wanita? Ya, kalau tidak ada ternyata waktu memisahkan kita. Kita sesuai dengan duduknya, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Turunkan rahmat ya Allah, kami yang hadir di Majelis Taklim Matahari Depak Mall kali ini. Hari Jumat adalah hari ijabah. Setelah talabul ilmi adalah ijabah. Apa yang ada di dalam hati-hati kami saat ini ya Allah, mohon diijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, jamaah kami, sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha penyayang ya Allah. Kami yang hadir saat ini mohon dimudahkan ya Allah atas segala khilaf, salah, atas segala semua yang pernah kami lakukan.
Mudahkanlah urusan kami untuk melakukan kebaikan dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami mendapatkan surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, kami memohon yang hadir saat ini umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan padi bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah doa untuk tadi yang saya janjikan, mohon kemudahan saya share di Mbak Tari, insyaallah. Yang tadi sudah saya mintakan juga, mohon kemudahan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nanti saya share, tertera di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat paling akhir 118. Kembali kepada MC, alhaqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.